pertemuan kita ini dengan sebuah pertanyaan yang menjadi inti rahasianya. Siapa Tuhan saya tadi? Allah. Lalu pertanyaan, kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Sebelum saya buka masalah kenapa Allah tidak kelihatan, ada seorang anak muda kemarin kejadian nyata di Jakarta, pulang dari Amerika. Waktu dia di Amerika, jemaah sekalian, teman-temannya semua orang ateis, orang yang nolak ada Tuhan. Pulang ke Jakarta sudah hampir kufur. Dia bilang sama ayahnya, wahai ayah, saya butuh seorang ustadz dan saya punya 3 pertanyaan dalam agama Islam. Kalau bisa dijawab, saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad. Baik, kata ayahnya, coba tanya saya dulu, mungkin saya bisa jawab. Kata anak muda ini apa? 3 pertanyaannya. Yang pertama, katanya ayah, dalam Al-Quran, iblis diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Baik, dalam Al-Quran juga diceritakan, iblis hari kiamat akan masuk ke neraka. Neraka itu api ayah. Benar ayah? Benar. Lalu iblis rasa apa? Iblis dari api, dibakar di api. Apa yang dia rasakan ayah? Ayahnya nggak bisa jawab, nggak punya pertanyaan, nggak punya ilmu. Yang kedua ayah, katanya Tuhan kita Allah. Benar ayah? Benar. Kita disuruh imani. Apa itu iman? Meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera kita. Gitu kan? Baik, saya iman ya ayahku. Tapi saya ingin bukti satu saja fenomena alam yang tidak bisa saya lihat dengan panca indera, tapi saya bisa rasakan setiap saat keberadaannya. Setiap hari, setiap saat saya rasakan. Supaya saya yakin Allah itu ada. Satu saja contoh fenomena alam. Ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Baik, yang ketiga, kata dia, ada satu kalimat ayat dalam Islam, kalau setiap diucapkan nggak bisa dibantah. Apa itu? Takdir. Kalau ada orang mati, ya takdirnya nggak bisa dibantah. Sakit, takdirnya. Orang bangkrut, takdir. Kalau sudah takdir nggak bisa dibantah. Apa itu takdir ayah? Nggak bisa dijawab. Ayah cari ustadz, dapat satu orang ustadz datang. Kemudian ketemu sama anak muda, boleh ceritain, Ustadz saya punya 3 pertanyaan dalam Islam, kalau anda bisa jawab maka saya tak bisa mengatakan saya murtad. Tapi tolong jangan marah Ustadz ya. Baik. Pertama, iblis dari api. Disediakan neraka dari api, apa yang dirasakan? Yang kedua, satu contoh saja fenomena alam yang saya bisa rasakan tapi tidak kelihatan agar saya yakin Allah ada. Yang ketiga, apa itu takdir? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kisah nyata, ustaznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda ini bilang, loh tadi ustaz janji tidak mau marah. Kata ustaznya, saya tidak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu tadi. Penasaran dia, bagaimana? Tolong dijelaskan ustaz. Baik, yang pertama masalah iblis. Saya ingin tanya, tangan saya ini komposisinya apa? Daging, tulang, sama kulit. Pipi kamu? Daging, tulang, sama kulit. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Walaupun dari api, tetap dia akan rasakan sakit. Yang kedua, fenomena alam yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Baik, saya tanya, waktu saya tampar kamu rasa apa? Sakit Ustaz. Kamu rasa itu? Iya. Kamu bisa lihat? Tidak. Begitu juga Allah. Dirasakan keberadaan tapi tidak kelihatan memang. Dari mana semua ini? Malam, siang, air, tumbuh-tumbuhan, warna-warni, bahasa, waras, dari mana semuanya gitu? Kalau tidak ada pencipta bagaimana bisa ada gitu kan? Lalu yang ketiga, pernah nggak masalah takdir? Pernah nggak kau berpikir ketemu saya dan saya tampar kamu? Dia bilang tidak. Itulah takdir. Gitu kan? Begitu takdir datang, tidak ada yang tahu. Orang keluar dari rumahnya, sudah mandi bersih, ada proyeknya, tabrakan mati. Siapa yang pernah bisa bantah itu? Ada yang bisa bantah? Nggak bisa. Gitu kan? Ini pembukaannya tentang bagaimana sampai kepada titik kenapa Allah nggak kelihatan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Hadis ini diangkat dalam buku-buku akidah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, perumpamaan bumi kalian, yang kalian tinggali ini, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ingat, sebelum saya menyebutkan hadis, Allah menciptakan langit 7 lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. 7 bangunan lapis yang kokoh. Gitu kan? Nabi SAW jelaskan tuh. Perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita cabut cincin kita, lempar di padang pasir, masih kelihatan kah? Jawabannya tidak, karena kecil, padang pasirnya luas.
Makanya kita berdiri dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Karena memang dia sangat luas gitu kan. Kita berada di Amerika, di Saudi, di Indonesia sama aja langitnya. Nggak bisa ada ujungnya. Dan fakta-fakta ilmiah sekarang membuktikan itu. Bukankah sekarang secara ilmu pengetahuan alam dijelaskan bumi ini dibandingkan matahari saja, matahari sekian juta kali lebih besar gitu kan. Dan ini contohnya. Saya punya teman dekat dulu ada dosen di UI yang pada saat saya jelaskan tentang kebesaran ayat Allah ini, lalu dia bilang, Ustaz dalam Al-Quran ada ini? Saya bilang ya ada. Dia bilang, apakah Ustaz sudah tahu di abad 18 kemarin para ilmuwan itu mengira matahari itu cuma satu. Dan matahari dianggap planet terbesar di muka bumi di abad 18. Tapi sekarang teknologi membuktikan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta kali dari matahari yang satunya gitu. Dan di sana ada apa? Allahu alam. Ada juga planet-planet, ada bumi, ada segala, mungkin ada seperti, tapi kita tidak tahu. Manusia nggak tahu. Cuma dibilang sekian juta tahun jaraknya dari bumi. Dari bumi kita ke Pluto, satu planet, satu matahari ini, jaraknya 274 tahun. Makanya tidak pernah ada astronot dikirim ke Pluto, mati di jalan. 274 tahun, begitu. Dan semua ini, semua miliaran bintang-bintang ini dengan kecepatan cahaya berada di bawah langit pertama. Makanya para ilmuwan mengatakan mustahil, ini ilmuwan barat pun ya mengatakan mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya, nggak mungkin. Tapi Allah jelaskan apa? 7 lapis langit. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama dengan bumi dua-duanya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala anda nih. Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi tiga-tiganya digabung. Dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, 3, 2, 1 dan bumi digabung empat-empatnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi. 6 lapis langit, 1 sampai 6 dengan bumi 7. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit itu jemaah sekalian penuh dengan makhluknya Allah yang dikenal dengan malaikat. Ini kalau kita bahas rukun iman tentang malaikat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut untuk menerima perintah sholat, dan tidak ada tempat sebesar ya seluas 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Itu luar biasa gitu. Dan malaikat ini juga perlu anda tahu sedikit informasi. Ada yang namanya ismul fardi, ada namanya ismul jins. Ada nama individu dan nama kelompok. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu nama pribadi. Nggak ada Jibril lain, nggak ada Israfil dari Mikail lain. Tapi ada nama malaikat kelompok. Seperti Raqib dan Atid. Di bawah Raqib itu ada miliaran malaikat. Di bawah Atid ada miliaran malaikat. Jadi kalau manusia sekarang 5 miliar, Raqib Atid itu rasionalnya 10 miliar. Malaikat mungkar nakir bertanya di kuburan, itu juga banyak nama kelompok. Di bawah mungkar sekian miliar, di bawah nakir sekian miliar. Malaikat maut, kalau sekalian 1 juta orang mati, bukan satu malaikat yang cabut ruh, tapi sekian banyak gitu, nama kelompok. Itu jumlahnya banyak sekali gitu kan. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal Baitul Ma'mur, yang setiap hari tawaf di situ 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali lagi, mati. Malaikat kan juga mati, gitu kan? Besok datang 70.000 baru tawaf, pergi tidak pernah kembali lagi. Dari pertama diciptakan sampai nanti Allahu alam kapan, sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat gitu? Baik, di atas langit ketujuh kata Nabi SAW ada Sidratil Muntaha, pembatas antara hamba dengan langit-langit dan bumi ini. Kata Nabi SAW besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda boleh tanya, siapa kita ini dan ada di mana gitu kalau dibandingkan semua ini. Bumi ini seperti pasir apalagi kita gitu. Makanya aneh kalau ada orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di atasnya lagi, Sidratul Muntaha ada sebuah lautan Allah ciptakan. Lautan jemaah sekalian. Anda kalau mau tahu baca tafsirnya ayat Al-Quran, semua ayat yang menceritakan tentang singgasana Allah. Kalau Anda temukan wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Ada banyak ayat bicara masalah ini. Itu air yang maksudnya adalah lautan. Besarnya lautan tersebut kata Nabi SAW digabung Sidratil Muntaha. Kita di dasar lautan sekarang ini. 7 lapis langit dan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir.
di atasnya ada singgasananya Allah atau arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Bagaimana besarnya? Kata Nabi SAW, arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Singgasana, makanya dikatakan arsy-nya Allah itu azim, besar, luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah di atas arsy-nya maha besar. Makanya kita kalau sholat mengatakan Allahu Akbar. Jadi jawaban sederhana kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar. La tudrikuhul absar wa yudrikuhu huwa latiful khabir. Jadi dia bisa menjangkau pandangan, tapi manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa memandang dia. Allah Azza wa Jalla terlalu besar. Mungkin Anda sudah hafal ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat tanda-tanda. Kursi itu jemaah sekalian bukan tempat duduk seperti yang saya dudukin ini. Dalam bahasa Arab ya. Kursi itu kalau dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki itu namanya kursi. Ayat kursi, ayat yang menjelaskan tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa yang sering Anda baca? Wasi'ah kursiyuhu. Apa itu wasi'ah? Telah menutupi kursiyuhu, pijakan kakinya saja Allah di singgasananya. Apa lanjutannya? As-samawat wal ard. Tiap hari kita baca. Jadi pijakan kakinya Allah menutupi semua. Langit dan bumi ini jadi kecil. Baru pijakannya bagaimana dengan singgasananya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan karena Allah Azza wa Jalla maha besar. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya? Baik. Ikuti sedikit mungkin 1-2 menit ke depan. Allah lingkarin namanya. Dalam sebuah lingkaran ilustrasi. Allah Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya musyrik. Seperti orang minta ke pohon-pohon, minta ke kuburan, itu akhirnya mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kita harus betul-betul murni berhubungan dengan Allah ini. Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah, di bawah nama Allah lingkarin kalimat satu, ibadah. Dari mana ibadah? Dari Allah Azza wa Jalla. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, segalanya itu adalah perangkaian ibadah, kan gitu. Dan yang penting, ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting sekali. Karena banyak kita di Indonesia mau ibadah sama Allah, tapi semaunya dia, bukan maunya Allah. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa sama sekali, nggak bakal diterima sama Allah. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, perusahaannya bilang begini, hari Senin pakai baju putih ya, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang kerja jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, hari Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju hari Rabu tuh. Disuruh datang jam 7, datang jam 9. Disuruh keluar jam 5, pulang jam 2. Kira-kira diapain sama perusahaannya? Dikeluarin. Karena nggak ikuti peraturan. Gitu kan? Allah nggak mau kalau nggak ikutin peraturan. Harus sholat, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, bersih dari najis. Memang begitu. Asar 4 rakaat, nggak boleh 5. Memang sudah begitu peraturannya. Harus seperti yang Allah mau. Agar seperti yang Allah mau, ikutin buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Jangan pernah keluar dari sini. Saya sering bahasakan begini. Enaknya kita sebagai orang Islam ini, Tuhan kita hanya satu Allah, cukup sembah Dia. Dan juga panutan kita hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku saya lagi tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya tulis ini untuk mengingatkan saudara-saudara saya yang banyak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya bahasanya tentang kunci sukses dan bahagia muslim yang nomor 2. Ini pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Kiai Saya Muhammad, Kiai Anda Siapa? Karena banyak sekali orang di Indonesia ini, mohon maaf tanpa saya singgung siapapun ya, itu karena duduknya sudah sampai kiai atau sampai ustadz, kemudian dia sembarangan menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lupa, padahal kita punya guru cuman satu. Muslim di Afrika, di Eropa, mau orang bule kah, mau orang Melayu, mau orang Arab, kiainya gurunya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohin, ikutin, tidak dicontohin jangan diikutin. Semua dai-dai hanya bisa menyampaikan tentang kiai kita dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sini caranya adalah ibadah, mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan dan dalam Al-Quran sehingga kita bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya tutup dengan salah satu contoh daripada ibadah-ibadah ini. Tepatnya adalah doa. Ini penutupan bahasan kita. Sering saya temukan dalam semua rangkaian ibadah ini, sholat, puasa, zakat, haji, yang paling sering mengkritik itu adalah masalah doa. Pertanyaannya begini,
Ustadz, dari mana saya tahu ya kalau doa saya sudah diterima? Mana doa yang paling cepat untuk diterima sama Allah? Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minta kepada Allah untuk disembuhin penyakit, lalu Allah terima, dilemparin obat dari langitnya? Tidak. Saya minta jodoh, apakah Allah akan lempar manusia dari langit? Saya minta rezeki, apakah Allah akan lempar duit dari langit? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana saya tahu kalau doa saya diterima? Malam hari Anda tahajud, sujud, minta kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya. Allah ACC proposalnya, baik, saya terima. Dari mana saya bisa tahu kalau saya akan disembuhkan? Besok pagi saya ngobrol dengan teman, ada yang datang ke rumah, sampai ngobrolin masalah penyakit saya. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Terus saya ke dokter itu, konsultasinya cocok, resepnya cocok. Saya tanya, dokterkah sama resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Itulah jawaban doa Anda. Allah yang mudahkan dokter itu dan resep itu menjadi penyebab Anda sembuh. Bahkan ada orang subhanallah, mungkin dengan minum air putih aja bisa sembuh. Mungkin hanya dengan dikasih air jahe di teman keluarga, tempat temannya lagi ziarah, kemudian sembuh fluhnya dan sakitnya gitu kan. Bisa terjadi. Sama juga dengan rezeki. Tiba-tiba ada yang tawarkan kerjaan, tiba-tiba ada yang tawarkan bisnis kerjasama. Kalau kita tangkap sinyalnya, baik, berapa modalnya, berapa lama diputar, bagaimana berhitungan laba ruginya. Lalu kita masuk, kita tangkap sinyal rezeki. Ada orang tawarin ke saya, ini saya mau jual mobil, saya nggak ada duit mau beli mobil itu. Lalu kita bertanya, jangan buru-buru membatalkan. Siapa yang menggerakkan orang ini tawarkan mobilnya ke saya? Sebentar ya, telepon teman-teman saya jadi perantara. Mungkin bisa ada sinyal rezekinya di situ. Sama juga dengan orang mengatakan, saya tidak nikah-nikah karena jodoh saya tidak datang. Itu bohong. Dari mana? Berapa banyak orang yang Anda tolak? Allah kasih, datang, tidak mau. Maunya yang tinggi. Oh datang yang pendek, nggak mau. Tinggi dikasih, mau yang putih. Oh ini mau yang ini. Tolak, tidak nikah sampai tua. Dia sendiri sinyalnya Allah sudah banyak datang. Gitu kan? Jadi datang dalam bentuk sinyal, maka pekalah untuk menangkap itu. Sama Anda tidur malam hari, niat bangun sholat subuh, tiba-tiba terkaget bangun. Itu sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bangunlah, rangkul, sempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kurang lebih gambarannya. Ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengannya. Tidak akan pernah rugi seorang hamba yang mengenal ada Tuhannya. Dan selalu bergantung hanya kepada Tuhannya saja. Dan ini yang diistilahkan oleh, yaitu banyak dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ciri-ciri hamba Allah adalah la yakhafuna fillahi laumata laim. Orang yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah SWT. Tidak menggantungkan nasib kecuali kepada Allah SWT. Tidak apapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, sementara Allah tidak mau kau tertimpa kesusahan itu, maka kau tidak akan tertimpa. Dan ingatlah, kalau Allah ingin kau tertimpa satu kesusahan dan satu kaum mendukungmu, maka kau akan tertimpa kesusahan tersebut walaupun mereka berusaha untuk membelahmu. Sungguh, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan pulpen yang dipakai menulis sudah kering tintanya. Artinya semua sudah tercatat. Semua bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.